Ya, kalau misalnya mau dibandingkan seperti ini antara printer stroke dengan printer dot matrix itu memang beda jauh ya hasilnya, karena yang ini menggunakan thermal, yang ini menggunakan pita ribbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau review pesanan dari toko kelontong yang berlokasi di Singkawang, Kalimantan Barat. Kenapa iPOS 5 dipilih? Karena punya fitur andalan untuk toko kelontong. Mulai dari stok yang akurat sampai laporan laba rugi otomatis. Semuanya jadi rapi tanpa perlu pusing hitung manual lagi. Yang terpenting, selain mendapatkan aplikasi kasir dan perangkatnya, toko kelontong ini juga akan mendapatkan layanan after sales unggulan yang siap mendampingi dari Trigonal Software. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat apa saja yang akan dikirim ke Singkawang hari ini. Bersama saya, Unggul Eki, inilah Trigonal Mereview. Ya, oke teman-teman, jadi di depan kita ini sudah ada satu set perangkat kasir, yaitu komputer kasir paket retail A. Namun, selain komputer kasir paket retail A, ada beberapa tambahan produk lain ya. Nah, kita akan cek satu persatu. Di sini kalau kita lihat invoice-nya itu untuk programnya di sini menggunakan iPOS 5 profesional. Kemudian ada tambahan printer Epson dot matrix LX310. Ini untuk produknya di sebelah sini. Nanti kita akan cek ya. Kemudian ada kertas faktur ya, continuous form. Nih satu dus. Ukurannya 9,5 kali 11/2 ya. Ini untuk kertas fakturnya. Kemudian nanti ada training online juga selama 2 jam dan juga sudah free dengan packing kayu. Oke, kita akan cek satu persatu ya untuk produknya. Kita mulai dari sebelah kanan ya. Nah, di sini yang paling kanan ini ada UPS ya. Jadi di paket ini sudah dilengkapi dengan UPS dari APC. Untuk kapasitasnya dia di 700 volt ampere. Jadi dia akan berfungsi sebagai backup daya dan penyetabil arus dari komputer ini ya. Kemudian di sini ada printer Epson LX310. Ini adalah printer faktur ya untuk keperluan cetak invoice, faktur, dan dia bisa cetak rangkap sampai dengan 4 rangkap. Namun di sini yang kertas yang kita gunakan adalah yang tipe 2 rangkap saja ya. Nanti kita akan coba juga. Kemudian ini untuk bagian CPU-nya, untuk casingnya di sini menggunakan dari Enlight tipe EN220. Lalu untuk spesifikasi dari CPU-nya, untuk prosesor di sini menggunakan Intel Core i3 4160 dengan memori RAM-nya di 8 GB DDR3. Lalu untuk storage utamanya menggunakan SSD berkapasitas 256 GB ditambah dengan hard disk sebesar 500 GB sebagai penyimpanan tambahan. Dan di sini sudah terpasang WiFi receiver TP-Link tipe USB. Jadi bisa langsung terhubung dengan WiFi terdekat ya. Oke, lalu untuk monitornya di sini menggunakan Lenovo dengan ukuran di 19 inch. Untuk koneksinya sudah menggunakan HDMI, kemudian keyboard mouse-nya menggunakan Logitech tipe USB. Lalu untuk bagian printer stroke-nya di sini menggunakan Kasen BTP 3050. Untuk fiturnya dia support auto cutter dan support koneksi Bluetooth. Lalu untuk barcode scanner di sini menggunakan Kasen RS86V. Ini tipe terbaru ya dari Kasen. Untuk fiturnya dia juga sama ya, masih support QR code dan support barcode 2D. Kemudian untuk laci uang menggunakan Kasen K410. Nah, di sini juga sudah free dengan kertas stroke ya, stroke seukuran 80x50 sebanyak 10 roll, dan free juga lisensi Office versi 2019 ya, yang sudah kita aktifasikan di komputernya. Oke, kita cek untuk Office-nya. Ini untuk lisensinya original dan bersifat permanen ya. Nah, ini sudah diaktifasi. Dan ini untuk iPOS 5 Pro-nya juga sudah diaktifasi juga ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan mulai dari cetak faktur, kemudian cetak stroke menggunakan printer stroke, dan cek barcode scanner juga ya. Oke, yang pertama kita akan coba cetak faktur dulu ya. Kita di sini masuk di menu penjualan ya. Jadi menunya itu berbeda dengan penjualan kasir. Ini ada penjualan biasa dan ada penjualan kasir. Oke, kita masuk ke menu penjualan yang biasa alias penjualan back office. Nah, kita masukkan dulu itemnya. Oke, scannernya berfungsi dengan baik ya. Kita masukin jumlah.
Oke. Nah, kalau di penjualan back office ini memang scan-nya harus satu persatu ya. Jadi berbeda dengan sistem penjualan kasir. Jadi kita harus satu-satu untuk itemnya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba cetak fakturnya. Nah, ini kita menggunakan faktur jual 2 ya. Kita cek sudah on. Oke, kita perbaiki sebentar. Ini untuk kolom barcode-nya terlalu ini ya, terlalu sempit. Oke, seperti itu cukup. Oke, kita coba cetak. Oke ya, jadi ini untuk hasil dari cetak fakturnya ya. Jadi untuk printer dot matrix itu memang cetaknya hanya bisa hitam putih, tidak seperti printer-printer yang lain ya. Dan untuk fontnya juga dia font khas dot matrix ya seperti ini ya. Jadi angkanya dan fontnya itu tidak seperti yang tampil di layar ya. Berbeda karena dia kan menggunakan pita ribbon, bukan menggunakan tinta. Cuman kelebihan dari printer ini yaitu dia bisa cetak rangkap. Jadi ini kalau misalnya kita mau ambil salinannya, nah ini otomatis di bawahnya akan jadi kopinya ya, atau jadi rangkapnya seperti itu. Dan ini biasa digunakan untuk transaksi-transaksi yang ada hutang piutangnya ya. Oke, untuk faktur aman. Selanjutnya kita akan tes di menu penjualan kasir ya, untuk mengetes dari printer stroke-nya. Oke, kita langsung scan barcode lagi. Nah, ini beda menu ya. Tadi menu penjualan back office, ini penjualan kasir. Kalau penjualan kasir dia scan langsung masuk itemnya ya. Karena dia mengejar kecepatan. Oke, kita masukkan nominal pembayaran. Cetak. Oke, nah ini juga laci uangnya dia otomatis terbuka ya. Jadi pada saat stroke-nya keluar, dia langsung ngebuka dengan otomatis. Dan ini untuk hasil dari cetak stroke-nya, ya hasilnya rapi, presisi, dan tentunya bisa dibaca dengan jelas ya. Kayak kalau misalnya mau dibandingkan seperti ini, antara printer stroke dengan printer dot matrix itu memang beda jauh ya hasilnya, karena yang ini menggunakan thermal, yang ini menggunakan pita ribbon. Oke ya, jadi seperti itu, kebutuhannya pun juga berbeda ya, dua nota ini. Oke ya. Mungkin seperti itu untuk komputernya. Ini sudah selesai kita tes dan sudah kita pastikan berfungsi semua dengan normal. Ya, itu tadi review pesanan kita kali ini. Seperti biasa, perangkat ini akan kita packing kayu supaya tetap aman dalam perjalanan menuju Kalimantan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.